Yang sehat hari ini tolong katanya ya. Baik, untuk materi kita hari ini sudah tahu apa materinya. Hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang kedaulatan. Namun sebelum Ibu menyampaikan materi lebih lanjut, ya, Ibu akan membagikan soal pretest dan kalian wajib untuk menjawab soal pretest tersebut. Namun sebelumnya bukunya silakan ditutup terlebih dahulu. Kalau ada soal yang kurang dimengerti boleh ditanyakan, ya. Bukan udah aja tuh matek bisa 10 tahan Baik, tolong diperhatikan untuk soal tesnya silakan diisi di bawah soal, ya, di bawahnya. Namun sebelum mengisi, jangan lupa untuk membuat namanya di pojok sebelah kanan, ya. Dan jika ada pertanyaan terkait soal yang belum dipahami, boleh segera disampaikan, ya. Saya kasih waktu sekitar 7 menit untuk menjawab soal tersebut.
Baik, udah selesai udah cukup untuk pengerjaan soal tesnya. Baik, silakan tiap kelompok untuk mengambil hasil pekerjaan kawannya lalu dikumpulkan di sini. Lampu ini enggak?
Baik, demikian tadi sudah panggilan persiapan untuk soal Itu kan aku. Selanjutnya kita akan langsung memasuki ke materi kita yaitu tentang kedaulatan. Ya, baik. Silakan diperhatikan ke depan. Tambahmu. Gambar apa dulu? Mobil. Ada yang punya mobil seperti ini di rumahnya? Ya. Ada nanti penumpang ya? Bukan yang kumpul. Ada apa? Di rumput. Baik. Untuk kegiatan kita hari ini adalah tentang kedaulatan ya. Yang pertama kita sampaikan adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama menunjukkan sikap bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kompetensi yang kedua menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Yang ketiga memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Itu kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini. Baik, kemudian tujuan pembelajarannya. Jadi setelah kita melalui tahapan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan dengan baik. Yang kedua, menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, terkait penilaiannya, jadi dalam hal ini ada 3 yang akan saya nilai. Ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi hal yang pertama yang dinilai oleh guru, terutama oleh saya itu memang adalah sikap siswa. Ya. Sikap bagaimana siswa tersebut dalam berdiskusi dan mempresentasikan pertanyaan dan pernyataan yang sudah dibuat nanti ya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan itu berupa tugas. Nanti akan ada saya kasih tugas ya. Yang ketiga, penilaian keterampilannya. Kalau untuk penilaian keterampilan ini terkait dengan hasil laporan masing-masing kelompok. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayah tanpa ada campur tangan dari negara lain. Agak terpotong ya. Kedaulatan itu sendiri dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama apa? Pertama, kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam itu artinya bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan bangsa atau negara lain. Itu yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam. Ya. Yang kedua, kedaulatan keluar. Apa itu kedaulatan keluar? Kekuasaan bersama dengan bangsa lain tanpa dibantu kuasa atau Iya, tepat sekali ya. Kedaulatan keluar itu artinya bangsa itu mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain, ya seperti itu. Nah, ini ada gambar. Silahkan diperhatikan dulu gambar. Yang gambar yang pertama paling ujung sana itu gambar tentang apa? Lomba. Betul ke lomba? Coba penyeblosan suara. Apa?
tentang pemungutan suara. Gambar kedua tentang apa? Undangan. Ya, masih tentang pemungutan suara. Yang ketiga? Masih sama tentang pemungutan suara. Gambar yang keempat? Ya, salam jabat tangan. Itu artinya apa? Kerjasama dengan bangsa lain. Yang kedua, yang kelima juga sama terkait dengan kerjasama dengan bangsa atau negara lain. Nah, apa sih kaitannya kelima gambar ini dengan materi kita hari ini? Materi kita apa tadi? Kedaulatan. Kedaulatan dibagi menjadi dua, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Nah, gimana kaitannya 5 gambar ini dengan materi kita, yaitu tentang kedaulatan? Ayo, apa kaitannya? Tadi kedaulatan ke dalam apa artinya? Kedaulatan ke dalam. Kekuasaan tertinggi untuk apa? Coba lihat bukunya. Apa itu kedaulatan ke dalam? Jadi apa kaitannya dengan gambar ini? Iya. Coba ada beberapa gambar yang menggambarkan tentang kedaulatan ke dalam, dan ada beberapa gambar yang menggambarkan atau menunjukkan itu adalah suatu bentuk kedaulatan keluar. Mana yang kedaulatan ke dalam dan mana yang kedaulatan keluar? Di bawah yang kedua. 1, 2, 3. Kedaulatan ke dalam. Betul sekali. Ya udah pintar anak ibu. Jadi gambar 1, 2, dan 3 itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu sudah memiliki kedaulatan ke dalam. Itu rakyatnya memilih sendiri pemimpinnya siapa, itu ya, tanpa campur tangan bangsa lain. Jadi gambar yang keempat dan kelima itu menunjukkan bahwa kedaulatan keluar. Apa tadi kedaulatan keluar? Coba satu orang Indri, apa Indri? Kedaulatan keluar. Kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dan berbagai ancaman dari luar. Iya, kedaulatan keluar itu artinya bangsa Indonesia itu bebas bekerja sama dengan negara manapun tanpa campur tangan pihak luar atau pihak lain. Ya, udah kita semua. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, ini apa nih? Silakan diperhatikan dulu video berikut ini. Saatnya Indonesia. Tahap sebelum hari pemungutan suara. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nomor atau lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari pemungutan suara. KPPS memberikan surat pemberitahuan model C6 KWK kepada pemilih terdaftar dalam DPT selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara. Ketika ada pemilih terdaftar yang sudah meninggal dunia, tidak dikenal atau pindah alamat, KPPS mencatat keterangan pada halaman model C6 KWK yang tidak terdistribusi. Formulir C6 KWK yang tidak dapat terdistribusi kepada pemilih
KPPS wajib mengembalikannya ke PPS dan menuangkan ke dalam berita acara model D1 KWK. Dalam penentuan lokasi TPS, petugas KPPS wajib memperhatikan kemudahan jangkauan bagi pemilih, lebar dan luas lokasi memadai, aman dan tidak rawan bencana, dan memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia. Tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS harus datang di TPS selambat-lambatnya pukul 6 waktu setempat. Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto pasangan calon. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Setelah membuka rapat pemungutan suara, Ketua KPPS memanggil pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS dan anggotanya membuka kotak suara serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Ketua KPPS dan anggotanya mengeluarkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen, peralatan, serta memeriksa sampul berisi surat suara masih dalam keadaan disegel. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi, serta menggembok kembali kotak suara. Anggota KPPS keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir model C6 KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS. Petugas KPPS keempat memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta telah memilih. KPPS keempat memeriksa formulir model C6 KWK atau model A5 KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam salinan DPT atau DPPH serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam DPT atau DPPH. Bagi pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan, petugas KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara formulir model A5 KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan mencatatnya ke dalam salinan DPPH sesuai nomor urut berikutnya. Bagi pemilih yang tidak terdaftar DPT dan DPPH, anggota KPPS keempat mencatat identitas pemilih yang terdapat dalam KTP elektronik atau surat keterangan ke dalam formulir ATB KWK. KPPS kelima menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model C6 KWK atau model A5 KWK dan meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir model C7 dan wajib menandatanganinya. KPPS kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada model C7 KWK dengan berpedoman pada salinan DPT, DPTB, atau DPPH. KPPS kelima dapat menuliskan ke dalam model C7 KWK apabila terdapat pemilih disabilitas yang tidak dapat menuliskan namanya pada model C7 KWK. Selanjutnya dalam pemberian surat suara, KPPS kedua dan ketiga memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa atau kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani. Ketua KPPS memanggil dan memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka, serta mempersilahkan pemilih ke bilik suara. Kemudian, Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi tata cara pemberian suara. Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti sebanyak 1 kali dan memberi silang pada surat suara yang rusak. Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir model C3 KWK. Dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, anggota KPPS ke-6 mengarahkan dan memastikan surat suara yang digunakan pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihan. Apabila terdapat pemilih tunanetra, KPPS ke-6 membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangan pemilih ke dalam pita sedalam ruas kuku jari pemilih. Pada pukul
15 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB untuk dapat memberikan suaranya sepanjang surat suara masih tersedia. Pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah berakhir. Pelaksanaan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara. KPPS mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara. Ketua KPPS menentukan sah atau tidaknya surat suara dan mengumumkannya dengan suara jelas serta memperlihatkan kepada saksi dan PPL atau pengawas TPS. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir model C1 Plano KWK yang ditempel di pengumuman dengan cara tally dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 menyusun dan mengelompokkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan surat suara yang tidak sah. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2 dan 3 bertugas mengisi formulir model CKWK, mengisi formulir model C1 KWK berdasarkan model C1 Plano KWK, mengisi formulir model C2 KWK dengan kalimat nihil apabila tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Membuat salinan model CKWK dan model C1 KWK sejumlah yang diperlukan. Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi menandatangani formulir model CKWK, model C1 KWK dan salinannya, serta model C1 Plano KWK. Selanjutnya, sampul yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah sampul surat suara sah, sampul suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos, sampul surat suara yang tidak sah, sampul surat suara yang tidak digunakan, sampul formulir model CKWK berhologram, model C1 KWK berhologram, model C2 KWK, sampul daftar pemilih dalam formulir model A3 KWK, model A4 KWK, model ATB KWK, dan model C7 KWK. Sedangkan sampul yang di luar kotak terdiri dari sampul salinan model CKWK, model C1 KWK yang diserahkan kepada PPS untuk diumumkan di desa atau kelurahan. Sampul salinan model CKWK, model C1 KWK untuk dilakukan pindai dan diupload ke situng dan model ATB KWK yang diserahkan kepada kabupaten kota. Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Saya sudah cukup terkait tata cara pemungutan suara. Ya, mungkin ada siswa-siswi yang sudah pernah datang langsung ke lokasi pemungutan suara. Kalau untuk memilih sendiri mungkin belum ya. Itu karena umurnya memang belum cukup. Tapi diperbolehkan untuk melihat langsung. Pada untuk belajar bagaimana sih tata cara pemungutan suara. Itu dibolehkan ya. Baik, sekarang kita perhatikan lagi layar ini terkait dengan contoh penjelasan keluar. Indonesia itu seperti rumah yang berada di suatu komplek perumahan. Nah, setelah membahas hubungan tetangga dan tetangga, kali ini kita akan bahas mengenai peran Indonesia yang lebih luas seperti di kompleks perumahan RT/RW kita, yaitu melalui kerjasama regional dan multilateral. Terus apa sih bedanya kerjasama regional dan multilateral itu? Nah, jadi baik kerjasama regional dan multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara. Bedanya, kalau kerjasama regional terjadi karena negara-negara itu berdekatan lokasinya, sedangkan kerjasama multilateral terjadi karena negara-negara itu memiliki kesamaan tujuan. Kerjasama regional bisa diibaratkan kalau ada lomba menghias gapura 17-an. Jadi, kamu dan teman sekomplek bekerja sama untuk bikin gapura paling cantik untuk menang. Beda dengan kerjasama multilateral yang kalau diibaratkan proses pencegahan COVID-19. Selain komplek kamu, teman-teman di komplek lain juga ikut membangun tempat cuci tangan, serta senantiasa mematuhi peraturan dan menjaga kesehatan lingkungan, supaya penghuni kompleks kamu dan kompleks lainnya tetap aman.
sih kita perlu kerjasama regional atau multilateral? Apa nggak cukup dibahas lewat bilateral? Kan bisa diselesaikan antara kita saja. Nah, jadi seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat masalah kehidupan kita yang tidak dapat diselesaikan oleh dua pihak saja. Seperti kebersihan lingkungan atau kasus pencurian motor yang terjadi lintas kompleks. Sama seperti masalah ekonomi, lingkungan hidup, sumber daya alam, atau penanganan pandemi yang melibatkan banyak negara. Ini butuh dibahas bersama. Hanya dengan bersama masalah ini dapat diselesaikan. Ini yang membuat baik kerjasama regional maupun multilateral menjadi fondasi penting dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sekarang kita bahas dulu yuk tentang kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama negara-negara yang berdekatan di suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini penting karena umumnya negara yang berdekatan memiliki kesamaan karakteristik, tujuan dan masalah yang dihadapi yang belum tentu dihadapi oleh kawasan lain. Contohnya, bagi negara-negara di kawasan Pasifik, isu kelautan adalah hal yang penting karena kawasannya terdiri dari pulau-pulau. Namun, belum tentu isu kelautan ini jadi fokus utama negara di kawasan Afrika karena mayoritas geografisnya adalah daratan. Kerjasama regional ini juga penting sebagai wadah diskusi antar negara tetangga. Karena asal teman-teman tahu, konflik yang paling sering terjadi di dunia adalah konflik antar negara tetangga. Baik karena perebutan wilayah, sumber daya alam, atau pengaruh politik. Jadi, seperti kamu dan si dia, kunci utama hubungan dan mencegah konflik adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini dijaga oleh negara-negara di dalam suatu kawasan melalui suatu organisasi regional. Organisasi regional ini umumnya memayungi kawasan seperti Uni Eropa di kawasan Eropa, Liga Arab di kawasan Timur Tengah, Mercosur di kawasan Amerika Latin, Uni Afrika bagi benua Afrika, dan untuk Asia Tenggara adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Teman-teman, yuk kita lihat peta dunia dan kita lihat kerjasama regional kita. Kerjasama regional utama kita adalah ASEAN. Asia Tenggara adalah kawasan terdekat Indonesia. ASEAN telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini. ASEAN juga sokong guru politik luar negeri Indonesia. Karena pentingnya ASEAN, kita akan membahas khusus mengenai ASEAN di episode berikutnya ya. Ke sebelah barat, di kawasan Samudra Hindia, Indonesia tergabung dalam Indian Ocean Rim Association atau IORA. Organisasi ini adalah satu-satunya organisasi untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di kawasan Samudra Hindia. Dari Baik, demikian tadi sudah kita saksikan ada 5 gambar yang sudah ditampilkan, kemudian ada 2 video yang sudah kita saksikan bersama tadi ya. Video pertama itu terkait dengan kedaulatan ke dalam dan video kedua itu terkait dengan kedaulatan luar. Baik, sekarang mari kita perhatikan lagi slide berikut ini. Teori kedaulatan. Nah, untuk teori kedaulatan itu sendiri, kedaulatan itu dibagi menjadi berapa? Teorinya maksudnya. Teori kedaulatan itu ada berapa? Ada berapa? Teorinya. Ada 5. Yang pertama teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua teori kedaulatan raja. Yang ketiga yang keempat yang kelima tapi untuk artinya silahkan dibaca sendiri di bukunya ya. Nah, berikutnya sifat-sifat kedaulatan. Ada berapa sih sifat kedaulatan? 4. Yang pertama Asli artinya kekuasaan dari kekuasaan lain. Yang kedua Permanen artinya kekuasaan tetap ada sepanjang negara tetap berdiri. Yang ketiga Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dapat dibagi kepada orang lain. Yang terakhir Tidak batasnya kekuasaan lain jadi kesimpulannya ada
kita selesaikan. Jadi kegiatannya adalah seperti berikut ini. Silakan diperhatikan di layarnya. Petunjuk kegiatan. Yang pertama, masing-masing kelompok, maaf ini bukan satu ya, dua. Masing-masing kelompok menyiapkan 2 analisis atau pernyataan terkait dengan materi, gambar, video yang sudah ditampilkan tadi. Ya. Yang kedua, masing-masing kelompok menyiapkan 2 pertanyaan kepada kelompok lain dan kelompok yang diberi pertanyaan wajib menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Ya. Yang ketiga, masing-masing kelompok nanti punya perwakilan ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Apa sih yang dipresentasikan? Yang pertama, 2 analisis atau 2 pertanyaan yang sudah dibuat tadi, kemudian jawaban atas pertanyaan yang sudah kalian buat. Nanti kalian membuat pertanyaan kan dijawab oleh kelompok lain. Nah, jawaban itu kalian catat. Nah, itulah yang nanti akan dipresentasikan seperti itu ya. Baik. Baik, ini adalah lembar kerja yang harus dikerjakan ya. Jangan lupa nanti di atas pojok sebelah kanan dibuat namanya, atau kalau tidak di belakangnya saja ya. Satu kelompok satu ya. Ya, Bu. Baik, jika ada pertanyaan terkait kegiatan kita hari ini, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan langsung dikerjakan saja. Masing-masing kelompok menyiapkan atau pernyataan mengenai materi yang jadi tadi kan sudah disampaikan materi tentang kedaulatan, kemudian kita ditampilkan foto, gambar, kemudian kita ditampilkan video. Jadi tugas setiap kelompok itu membuat 2 analisis atau 2 pernyataan. Apa dulu? Ya, kemudian setelah membuat 2 analisis atau pernyataan tadi, silakan dibuat lagi 2 pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan. Ya. Silakan dikerjakan. Diskusi. Silakan didiskusikan sama teman satu kelompoknya ya. Udah. Buat
Iya gitu kan. Tekan dah. Kena kaki tuh. Kesembilan. Apa itu? Kena kaki tuh. Iya. Oh.
Wih, jelek banget. Berapa dah? Siapkan tangannya. Kita jawab. Iya. Kita soal kata-kata Ini buat pertanyaan juga. Bahkan ini gue ya. Jadi gue tuh tanya apa ini? Yang lain. Oke.
Dik, kan Udah? Udah kan? Oke, baik. Rasanya udah cukup ya untuk mengerjakan tugasnya. Sudah kan? Lokasinya gimana? Sudah. Kelompok yang lain gimana? Sudah? Baik, kita langsung saja untuk kegiatannya. Untuk kelompok 1 saya persilakan untuk membacakan 2 analisis dan 2 pertanyaan, dan pertanyaan diajukan kepada kelompok mana? Iya, silakan. Kelompok 3 karena kelompok 1 memilih kelompok 3, jadi nanti siap-siap dicatat pertanyaannya ya. Nanti silakan dijawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan analisis. Kedaulatan merupakan salah satu syarat terjadinya suatu negara. Bentuk kedaulatan dibedakan menjadi 2. Kedaulatan dalam dan kedaulatan luar. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dan
pertanyaan dari kelompok 1. Silakan perwakilannya. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut Jan Gordin, negara mempunyai 4 sifat pokok sebagai berikut. 1. Permanen. Artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu. Ada di sini. Silakan sama pemain. Yang lain silakan diperhatikan. Artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri. 2. Asli. Artinya bahwa kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dan 3. Bulat atau tunggal, berarti bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu kesatuan kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Dan 4. Tidak terbatas. Artinya bahwa kedaulatan tidak ada yang membatasi, sebab jika ada yang membatasi, hal itu akan melenyapkan sifat dari kedaulatan tersebut. Dan 2. Kami kelompok teori kedaulatan adalah suatu kekuatan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. 2. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. 3. Negara itu sifatnya abstrak, sehingga kekuatan negara diserahkan kepada raja atas nama negara. 4. Negaralah yang menciptakan hukum. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Gimana tanggapannya kelompok 1? Apa jawabannya sudah bisa dipahami? Baik, karena tadi kelompok 1 sudah bertanya kepada kelompok 3, kita sekarang tukaran ya. Jadi sekarang kelompok 3 membacakan hasil analisisnya terkait gambar, video, dan materi yang sudah ditampilkan. Kemudian menyiapkan 2 pertanyaan untuk dibacakan untuk kelompok 1 ya. Silakan. Silakan. Nomor 1. Pernyataannya dulu ya, Ida ya. Pernyataannya dulu ya. Pernyataan 1. Pemungutan suara adalah salah satu contoh kedaulatan ke dalam. 2. Dan contoh kedaulatan keluar adalah kerjasama antar negara. Ya. Itu 2 pernyataan yang sudah dibacakan oleh kelompok 3. Yang pertama tadi pemungutan suara merupakan salah satu contoh dari kedaulatan ke dalam. Dan contoh kedaulatan keluarnya adalah kerjasama luar negeri ya. Gitu. Baik, kemudian silakan dibacakan pertanyaannya. Kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Nomor 1. Menurut Jan Gordin, kedaulatan dibagi menjadi 2, yaitu Yang kedua, nomor 2. Menurut Jan Gordin, kedaulatan adalah ya. Baik, itu tadi 2 pernyataan dan 2 pertanyaan yang sudah diajukan dari kelompok 3. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, sekarang kita tunggu ya kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kita kasih kesempatan dulu ya. Pertama untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oh, sudah dijawab. Oke, baik, silakan kelompok 3 untuk mencatat hasil jawaban dari kelompok 1 ya. Kasih ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk jawaban yang pertama, 1. Kedaulatan ke dalam. 2. Kedaulatan keluar. Untuk jawaban yang kedua, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sekian,
Gimana? Kelompok 3 apa jawabannya sudah cukup atau ingin sesuatu yang lebih panjang lagi mungkin? Cukup ya? Oke, baik. Demikian tadi hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Setelah itu mungkin masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, silakan dibacakan analisisnya dan jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Silakan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Analisis dari kelompok kami. 1. Kedaulatan merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Bentuk kedaulatan bedakan menjadi 2. 1. Kedaulatan ke dalam. 2. Kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi suatu negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kedaulatan keluar yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. 2. Macam-macam teori kedaulatan ada 5. 1. Teori kedaulatan Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. 3. Teori kedaulatan negara. 4. Teori kedaulatan rakyat. 5. Teori kedaulatan hukum. Pertanyaan dari kami. 1. 4 sifat dari kedaulatan. 2. Menurut John Bonnet kedaulatan dibagi menjadi 2. Sebutkan. Jawabannya 1. Kekuasaan berdiri dari kekuasaan berdiri dalam suatu negara. 1. 2. Paul Lamon, Dr. Bill Clinton, dan John Bonnet. Ya, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 3. Kalau bisa giliran yang lain, boleh? Kelompok 3, silakan dibacakan hasil presentasi di situ aja tapi berdiri. Ya, kalau tidak ada yang lain boleh Eza saja. Dan silakan Eza. Pernyataan 1. Pemuda adalah satu. Salam dulu Eza. Perkenalkan dirinya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan pernyataan 1. Pemungutan suara adalah salah satu contoh kedaulatan ke dalam. 2. Dan contoh kedaulatan keluar adalah kerjasama antar negara. Pertanyaan 1. Jelaskan 4 sifat pokok kedaulatan. Nomor 2. Menurut John Bonnet, kedaulatan dibagi menjadi 2, yaitu Silakan langsung dibacakan jawabannya. Jawabannya 1. Permanen, artinya kedaulatan itu tetap ada sama negara itu berdiri. 2. Asli, artinya bahwa kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 3. Bulat atau tunggal, berarti bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu kesatuan kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. 4. Tidak terbatas, artinya bahwa kedaulatan tidak ada yang membatasi. Sebab jika ada yang membatasi, maka itu akan melenyapkan sifat dari kedaulatan tersebut. Nomor 2. Satu kekuatan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. 2. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuatan tidak terbatas. 3. Negara itu sifatnya abstrak hingga kekuasaan negara tidak diserahkan kepada raja atas nama negara. 4. Negara lah yang menciptakan hukum. Yes.
Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, demikian tadi sudah kita dengarkan dan saksikan bersama-sama. Beberapa kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, saya rasa cukup untuk presentasinya. Sekarang kita lanjut slide berikut ini. Nah, jadi sudah sampailah kita pada kegiatan berikut ya. Namun sebelum itu, mari kita simpulkan bersama-sama materi kita hari ini, yaitu terkait dengan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, beberapa kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kedaulatan keluar itu salah satu contohnya adalah tadi apa? Ya, pemilu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kedaulatan dalam. Yang kedua, kedaulatan keluarnya, contohnya tadi apa? Kerjasama dengan negara lain. Itu ya. Baik. Kemudian sebelum saya mengakhiri kegiatan hari ini, masih ada lagi yang ingin saya berikan, yaitu terkait dengan soal post-test. Jadi tujuannya untuk mengukur sejauh mana siswa menanggapi atau memahami apa yang sudah kita lalui hari ini. Ya, jadi sekarang boleh dikerjakan lagi soal post-testnya. Sebelumnya, sebelum mengerjakan soal post-test ini seperti biasa, nanti tolong di sisi sebelah kanan tolong ditulis namanya, ya.
Baik, saya rasa sudah cukup banyak untuk mengerjakan soal tes ya. Silakan setiap kelompok untuk mengumpulkan dan Nah, baik untuk minggu depan ya, tolong duduk di tempatnya masing-masing. Untuk minggu depan jangan lupa. Usah nak lupa. Untuk minggu depan jangan lupa dipelajari bukunya terkait bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia.